anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Tetap semangat ya nak, di tahun baru 2021 ini. Nah, kita akan memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu. Pada hari ini kami dapat berjumpa kembali untuk belajar agama. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan rahmat-Mu sehingga kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Anak-anak Ibu yang terkasih, pada hari ini mari kita memulai pelajaran kita, yaitu tentang karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Maka sekarang kita belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Kerajaan Allah itu dapat digambarkan bahwa Allah atau Yesus yang meraja menguasai hati manusia, sehingga pada hati manusia itu timbul cinta kasih, keadilan, sukacita, dan kebahagiaan. Kerajaan Allah itu juga identik dengan keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Dapat anak-anak Ibu lihat ada di sini, yaitu contoh kantin kejujuran. Coba perhatikan dengan baik bagaimana seorang siswa memberikan uang sesuai dengan apa yang diminta atau yang dimakan di kantin tersebut. Bukan dilihat orang, tetapi diri sendiri yang akan melihat kejujuran kita. Lalu berikutnya kita akan melihat bagaimana perumpamaan tentang penabur. Sebelumnya coba lihat nak, kerajaan-kerajaan yang Ibu buat di sini adalah kerajaan duniawi. Dan di sini adalah kerajaan Yesus Kristus. Coba perhatikan bagaimana kerajaan dunia dengan kerajaan Yesus Kristus. Di kerajaan dunia itu ada raja, ada ratu, ada permaisuri, dan lain sebagainya. Sedangkan di kerajaan Yesus itu bahwa Yesus yang berkuasa menguasai hati manusia sehingga timbul rasa cinta kasih. Perhatikan dengan baik gambarnya. Setelah itu mari kita melihat mengenai Injil Matius, ya, yaitu tentang penabur. Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23, perumpamaan tentang penabur. Ibu akan menerangkan bahwa penabur itu adalah Allah sendiri, sedangkan benih itu adalah firman Tuhan, dan jenis-jenis tanah itu adalah kita manusia. Di situ nanti diceritakan bagaimana jenis-jenis manusia itu, yaitu diumpamakan dengan tanah. Yang pertama adalah di pinggir jalan, yang kedua adalah berbatu-batu, yang ketiga di semak duri, dan yang keempat adalah di tanah yang subur. Apa maksudnya benih yang ditaburkan di pinggir jalan? Maksudnya adalah bahwa firman yang disampaikan itu manusia tidak mengerti sehingga iblis dan kejahatan mengambilnya. Itu di pinggir jalan. Sedangkan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya bahwa seseorang itu menyambut dengan gembira firman Tuhan itu, tetapi tidak lama dan tidak bertahan. Karena apa? Karena penganiayaan dan penderitaan sehingga meninggalkan firman Tuhan itu. Lalu benih yang ditabur di semak berduri. Boleh dibayangkan semak berduri, ya. Firman yang disampaikan oleh Allah itu kepada benih yang ditaburkan di semak berduri itu adalah dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan duniawi, sehingga firman itu atau benih itu tidak berkembang. Sedangkan benih yang ditaburkan di tanah yang baik itu adalah bahwa benih itu tumbuh, firman itu tumbuh dalam hati manusia sehingga membuahkan hasil yang baik. Ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Maka anak-anakku yang baik, refleksikan dulu hidup aku, jenis tanaman yang mana
Apakah aku pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, atau yang baik dan subur. Ya, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seorang penabur benih. Di situ hadir Allah untuk meresapi, menguasai hati manusia, tetapi manusia itu ada yang mengabaikan dan ada yang menerima firman itu. Kerajaan Allah itu menguasai hati setiap manusia sehingga memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Ibu akan membuat pertanyaan, kamu jawab nanti. Sekian dan terima kasih.